Avenue. Oke, oke. Hmm. Queensland ya. Queensland kotanya di mana tuh? Apa ibu kotanya? Kota lo tuh di mana? Di Gold Coast. Seni mungkin Mm-hmm. di seni musik ada yang minta di MTK doang, dia nggak Yeah. pintar di biologi misalnya, ada yang pintar di biologi doang, ya kan? Mm-hmm. Kan orang beda-beda tuh. Mm-hmm. Tapi seharusnya setiap orang tuh punya kepintaran masing-masing sih. Dari tahun 2018 itu lanjut ke Dusaspun. Nah ini di Dusaspun ini apa ya istilahnya kayak titik awal lo menemukan ke Australia juga tuh ya? Ya di Dusaspun. Oke, Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. asik. Yo. Mana kabar Ausi nih? Ya, gini-gini aja. Pastinya ya balance lah kehidupan gue. Wede. Kerja terus liburan. Balance lah. Terus nggak capek-capek banget lah. Ibadah bisa. Kalau niat mah bisa sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau niat mah sebenarnya bisa. Iya. Ya ini kan udah masuk bulan puasa nih toh. Gimana rasanya puasa di luar negeri itu gimana toh? Menurut gua puasa tahun ini lebih gampang sih kalau ke gua. Karena gua sekarang udah jadi indoor gitulah, nggak di outdoor lagi. Jadi ya puasa pakai AC, walaupun di depan kompor ya, tapi ya masih adem lah. Terus puasa lebih cepat juga kan, terus sering hujan, jadi nggak gitu berat lah. Sebelumnya outdoor kerja di mana toh? Sebelumnya kerja di outdoor kan, metik apa waktu itu? Alpukat. Terus di kebun pisang. Itu kerja fisik banget kan. Itu lebih berat tapi gue bisa jalanin. Berarti tahun ini lebih gampang seharusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kerjaan lu ini ya 2 kali ya? Satu di resto, satu di... Iya 2 kali. Iya sama-sama di resto sebenarnya mau. Iya 2 kali. Dua double job. Tapi ya bisa lah diatur waktunya. Soalnya biasanya kerja di restoran tuh jam 6. Nah di sini buka setengah 6 kan, jadi masih bisa buka dulu. Di Kocu Korean. Enggak, itu mah udah resign. Oh udah resign. Belum gue ganti profil gue ya. Oh. Yang sekarang apa namanya? Ipin Ramen. Sama di Avenue. Oke. Queensland ya. Queensland kotanya di mana tuh? Apa ibu kotanya? Kota lo tuh di mana? Di Gold Coast. Gold Coast. Asik. Inilah ya itu Balinya. Kota paling selatan lah. Balinya itu nggak sih? Balinya Aussie nggak sih? Nggak tahu ya. Cuman kalau gue di sini pantainya sih lebih pantainya bagus sih di sini. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Iya. Di sini bagus lah. Mantap. Oh kita kayaknya ini toh. Kita mau ngobrolin apa pengalaman lo menjadi seorang pekerja di luar negeri ya, khususnya di Australia gitu kan. Gimana rasanya, gimana pengalamannya, terus punya kayak temen di sana, pergaulannya gimana, budaya kerja, perbandingan budaya kerja mungkin di Australia sama di Indonesia. Karena udah sempet kerja juga tuh di Indonesia ya. Yo. Ya mungkin gue bakalan
agak mundur ke belakang dulu toh, ke flashback di tahun-tahun awal kita kuliah. Kita kan kuliah sempat bareng ya di teknik sipil ya, Universitas Mercubuana ya. Yoi. Nah itu di tahun 2012. Nah mungkin agak cerita dulu deh toh. Lo dulu sekolah di SMA Negeri 12 Tangerang. Ya. Jurusan IPS. Udah sekolah favorit lo sekarang. Asik. Ya, gue masuk situ dulu masih sekolah baru gitu kan. Jadi masih belum banyak, masih gitulah, belum dibangun kan, belum dibangun semua kan. Jadi masih jelek gitu. Yeah. Sekarang udah bagus. Mantap. Jadi perintis lah ya. Ya, jadi perintis bawa angkatan ke berapa gitu gua. Oh iya. Ya, gitulah. Angkatan awal. Ya, jadi gua anak IPS. Memutuskan anak IPS untuk menjadi anak teknik sipil itu gimana ceritanya toh? Soalnya lu tergolong disuruh. Ya, lanjut. Karena disuruh bapak gua. Karena waktu itu gua nggak tahu gua mau ngambil jurusan apa. Nah, bingung aja. Yang bagus tuh jurusan apa. Terus bapak gua bilang masuk ke teknik aja. Terus di Masjo ada berbagai macam teknik kan tuh ya. Teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil. Nah, terus teknik, gue nggak suka teknik mesin. Gue nggak suka yang mesin. Terus kalau elektro kan harus dari IPA. Nah, terus tinggal ada teknik sipil kan. Teknik sipil sama teknik industri. Nah, gue pilih lah teknik sipil. Gak tau kenapa, gue lebih gimana ya, lebih keren aja gitu. Menurut gue, ya udah. Terus bapak gue juga nggak tahu kan soal teknik industri. Dia taunya teknik sipil sama teknik elektro doang, sama teknik mesin. Nah, terus ya udah satu-satunya yang bisa gue masukin cuma teknik sipil kan. Terus di waktu itu belum ada syarat harus dari IPA lah atau belum ada syarat harus dari IPA gitu. Terus ya udah gue masuk aja, kan gue dari IPS. Terus gue ikut tes gitu kan. Terus sama lampirin nilai MTK kalau nggak salah. Nilai MTK gitu. Terus ya udah ikut tes, terus masuk deh gue ke teknik sipil waktu itu. Gitu. Ya gue dulu nggak tahu sih kalau teknik sipil mayoritas tuh anak-anak IPA gitu yang pintar lah. Nah, gitu ya dulu ininya. Kayaknya anak IPA tuh pintar gitu. Image itu di luar aja gitu. Image. Sebenarnya kan orang ada pintarnya masing-masing kan. Betul. Tuh. Ada yang pintarnya apa tuh? Ada yang pintarnya di seni mungkin. Di seni musik ada yang pintar di MTK doang, dia nggak pintar di biologi misalnya, ada yang pintar di biologi doang kan. Kan orang beda-beda tuh. Tapi seharusnya setiap orang tuh punya kepintaran masing-masing sih. Tuh. Jadi kita nggak mungkin bisa menguasai semuanya. Nah, betul sekali. Soalnya pas gue kenal lo tuh istilahnya gini tuh, lo dari IPS tapi lo bisa cepet gitu ngelangkep pelajaran-pelajaran di sipil tuh lo cepet, kayak pelajaran-pelajaran yang berpola susah gitu, kayak dulu statika yang istilahnya gue aja yang dari anak IPA ngelihat itu kayak bingung sendiri gitu, ini apa sih, kita harus bisa ngedapatin 0 apa gitu. Iyalah, gue juga awal-awal bingung lah. Cuman ya terus dipelajarin, terus nanya nggak malu bertanya, terutama ke dosen atau ke asisten dosen. Nanya sama teman juga. Ya asal nggak malu nanya mah bisa sih. Awal-awal juga gue bingung banget nih apaan sih maksudnya. Nggak tahu gue maksudnya apa. Terus gue tanya dulu kayaknya gue suka nanya deh gue dulu sama si Asdos tuh. Mungkin lagi yang ingat. Suka nanya gue dulu sama Asdos, jadi lama-lama bisa gitu.
Tapi susah bingung. sih emang. Iya. Tapi bingungnya lo yang ajarin gue toh dulu. Kan gue pasien pertama lu. Aduh, gue sebenarnya kayak nggak bisa banget ya. Cuman gue harus, misalnya lu ajarin, misalnya dosen ajarin gue sesuatu, gue harus ngajarin orang lagi supaya keripit gitu. Jadi gue jadi ingat terus gitu. Jadi gue harus ngajarin orang lain juga gitu. Jadi gue ngajarin orang tuh sama-sama belajar jadinya. Gue juga belajar juga gitu. Ngasah otak gue juga gitu. Karena kan gue nerangin ulang apa yang dosen omongin kan. Jadi gue jadi ingat. Itu gue banget sih. Misalnya gue kayak baca buku atau lihat video gitu. Jadi gue gue nonton sendiri atau baca buku sendiri. Jadi ada sesuatu yang menarik kan misalnya, atau pengetahuan baru di buku atau video itu. Gue tuh harus ngutarain lagi ke orang gitu, supaya gue inget. Jadi ya share ilmu, tapi gue juga dapat manfaatnya gitu. Jadi gue jadi keinget terus gitu. Oh. Istilahnya jadi kayak... kalau gue keep sendiri malah gue lupa gitu, malah lupa sendiri gue. Itu. Jadi kayak practice make perfect ya. Sih. Ya mungkin kayak gitulah. harus share knowledge kalau gue mah. Terus dari sipil, lo kan salah satu ini toh orang yang tepat waktu lah. Lulus kan 4 tahun ya toh? 4 tahun atau kurang malah ya? 4 tahun. Oh 4 tahun ya? Normal itu ya tepat waktu sih, tapi ya normal lah 4 tahun. Itu pas TA lo dulu ngambil apa? Jembatan. Oh jembatan. Nggak ada ngambil jembatan, gua doang. Analisis apanya? Analisis desainnya gitulah. Pokoknya kalau jembatan kan ada desain tuh. Maksudnya tuh metode pelaksanaan ya, cara bikinnya gitu. Ada yang pakai cantilever, ada yang macam-macam lah, gue udah lupa. Nah setiap metode itu perhitungannya beda. Tuh. Ya gue waktu itu ambil metode yang jarang dipakai di Indo kan. Jadi agak susah lah dulu. Gue harus nemuin orang yang pernah pakai metode itu gitu. Untung waktu itu dikasih tahu kan sama dosen, dikasih tahu ada orang yang pernah, dan itu saudaranya dia sendiri kan. Jadinya ya udah gue kayak tiap hari Rabu tuh harus ketemu dia. Capek lah dulu, karena gue sambil kerja juga kan dulu. Asik. Dilema lah dulu. Sebelum lulus aja udah kerja ya? Iya, karena butuh uang. Stres cuy. Cuman ya, gue selalu stresnya gue selalu bilang it's gonna be okay. Deh, broto banget tuh. Akhirnya ya it's gonna be okay kan. Iya. Jadi ujungnya ya oke aja, bisa dijalanin gitu. Itu yang lo temuin itu dia udah kerja toh orangnya? Ya dia ngajain itu flyover yang Transjakarta, yang di BL di depan Beriluhur tuh. Oh, apa sih namanya, gue lupa. Dari Ciledug ke ini ya, Blok M ya? Ciledug mana? Ya, yang flyover itu kan jembatan ya. Ya jatuhnya jembatan lah ya. Ya terus gue harus ke proyek itu tiap hari Rabu buat nemuin dia. Ya udah diajarin perhitungannya gimana. Tunggu dulu. Flyover Transjakarta atau jembatan? Flyover kan? Flyover, tapi kan itu ya bisa hitungannya jembatan juga lah ya. Kan ya, jembatan bisa sih. gitu. Ya bisa. Strukturnya tuh jembatan gitu. Ya betul. Ya gitulah. Ya udah terus gue ketemu dia tiap hari Rabu. Diajarin. Jadi ya konsepnya sih statika sih. Nah,
konsep dasarnya gitu. Metodenya yang beda dari yang lain apa dia tuh? Enggak, kalau waktu itu metodenya sama yang jembatan itu. Cuman waktu itu gua ngerjain metodenya tuh namanya incremental launching. Nah itu nggak ada di Jakarta, tapi dia pernah ngajain. Jadi gua ketemu dia buat tanya ini gimana cara nyelesainnya gitu. Ya gitu. Pokoknya intinya kayak intinya tuh statika sih kalau jembatan tuh. Iya. Ya nemuin momen, nemuin gaya-gayanya lah gitu. Nyari nol juga nggak? Nyari nol nggak? Nyari nggak ya? Enggak sih. Cuma nyari besarnya gayanya berapa gitu. Oh. Besar gayanya berapa. Iya. Terus waktu itu belajar prategang, beton prategang. Itu nggak pernah diajarin kan. Cuman ya gue nekat aja tuh ngambil. Ya udah akhirnya jadi belajar yang baru gitu. Belajar sesuatu yang baru. Kalau gue mau main aman mah bisa itu. Main kalau skripsi yang mau main aman-aman aja kayak apa parkir. Manajemen ya. Hitung parkir. MK, parkir, transportasi. Itu kan kalau zaman dulu tuh istilahnya yang main aman lah. Iya, safe. Yang nggak aman tuh apa? Struktur. Geoteknik. Yang tanah itu tuh geoteknik ya? Iya. Suka sih gue geoteknik. Cuman waktu itu dosennya kan agak susah ditemuin tuh. You know lah siapa? Gak tau ya siapa. Ya pokoknya dosennya tuh males lah, gue sibuk, terlalu sibuk. Ya udah gue jadi pilih struktur gitu. Jadi pride juga gue, ya kan? Anjir. Iya sih orang-orang yang diri sendiri. Orang-orang yang ngambil TA struktur tuh apa? Lebih ngerasa terpuaskan lah mungkin ya, karena susah. Iya, setelah kelar tuh jadi proud of myself-nya tuh lebih tinggi gitu. Ya gitulah. Oke. Ya. Selesai di tahun 2016. Wis, lo jadi istilahnya generasi pertama lo di keluarga lo kan. Generasi pertama. Saudara. Iya. Lo jadi sarjana ya? Generasi pertama. Sarjana. Ya, sama dua doang gua juga lagi. Wis, gimana tuh perasaan orang tua lo tuh? Ya seneng lah. Ya masa orang tua nggak seneng sih? Ya seneng aja. Ya masa ada momen. Iya momen-momen yang, kamu akhirnya bisa gitu menjadi kebanggaan keluarga. Wah sih. Karena nggak gitu nyusahin lah dia senangnya. Kalau dibanding adek gue. Gue masih nggak nyusahin lah. Ya alhamdulillah lah. Istilahnya perjuangannya nggak sia-sia lah ya. Iya nggak sia-sia. Iyalah, lo tau di tahun 2016 kan istilahnya sebelum lulus aja udah kerja kan. Kerja pertama kali di Kaizen tuh ya, Kaizen konsultan ya. Pada tahu ya. Kayak dulu gue tuh apa terkenal banget. Oh gue tuh kerja Kaizen. Iya loh. Sama Givari jadi Kaizen. Iyalah. Halo Givari. Siapa lagi ya? Alin ya? Dulu awal-awal gue sama Givari doang. Oh. Awal-awal. Terus nambah lagi kan. Ada Doni, ada Alin. Yang bertahan tuh gua, Givari, Alin, Doni. Yang junior siapa? Atika paling. Mas Eko sempat. Mas Eko sempat cuma bentar doang ya. Oh. Bentaran doang. Pokoknya yang masuk ke proyek-proyek penting itu ya Givari, gua, Alin, Doni. Di adik kelas junior si Atika. Ya. Gitu. Lo pengen ngomong kalau lo diandalkan di PT itu gitu? Dipercaya mungkin. Ya lumayan lah. Ya. Karena gue dikasih tanggung jawab kan, berarti ya mereka percaya sama gue. Ya udah. 2016 lo lulus berarti
di tahun 2000 lu lulus bulan berapa itu Tok? Agustus ya? Pertengahan ya? Gak tahu, lupa gua. Iya kali. Pertengahan. Pertengahan. Nah, berarti lu kerja di Kaizen itu pas di tahun 2016 juga? Kerja di Kaizen semester 4 tahun tuh sampai berapa semester sih? 8 ya? Iya, semester 8. 8. Ya, pokoknya udah semester 8 deh. Dari semester 8 gue udah kerja. Tapi gue di kontaknya dari semester 7 sama mereka. Oh. Jadi kontak. Terus gue bilang nggak bisa karena masih kuliah. Gue bilang bisa kerjanya nanti kalau udah semester 8 kan cuma skripsi doang tuh. Gitu. Terus gue ya ada perjanjian lah. Kan mereka tahu kan gue masih skripsi. Terus saya Rabu gue harus ketemu, masih ada bimbingan gitu-gitu kan. Jadi masih fleksibel tuh, gue masih waktu itu masih magang kan, jadi masih fleksibel, gue masih bisa izin buat ketemu dosen, ketemu ke proyek gitu. Mantap. Itu Kaizen ya berarti 6 bulan sebelum lulus ya. Oke, berarti 6 bulan sebelum lulus ya? Kayak sekitar segitu lah. Di Kaizen itu kerjaannya mengenai menara ya, menara telekomunikasi ya. Telekomunikasi. Lo ngerancang dari pondasinya juga tuh berarti? Iya. Telekomunikasi. Jadi sebenarnya mereka tuh udah ada template sih kalau tower gitu. Jadi kalau mau desain pondasi ya pondasinya aja. Terus kalau tower paling bukan desain dari awal, jadi tiap provider tuh udah ada desain towernya gitu loh. Kasih contoh tuh. Contoh misalnya Telkom apa XL? Misalnya XL. Dia towernya 82 meter misalnya. Nah itu udah ada desainnya. Terus dia udah ngasih gaya-gaya di buat pondasi tuh, dia udah ngasih gaya-gayanya. Terus tinggal kita analisa gitu. Jadi nggak desain dari awal sih, dia kayak analisa ulang. Paling desain awal tuh pondasi. Analisa ulang, kayak misalnya dia mau nambah beban baru kan, harus dianalisa lagi, towernya masih kuat atau enggak gitu. Terus yang ngebikin dari Kaizen itu apa, diperbaikin apanya? Ya dianalisa itu masih kuat atau enggak. Kalau nggak kuat harus diapain. Kita kasih saran perkuatan lah namanya. Kayak misalnya besinya ditambahin di double gitu, biar kuat. Ya biasanya sih desainnya gitu, ditambahin besi biasanya. Gitu. Tapi gabung gitu. Di situ, oke. Gabung di situ lingkungannya enak. Ya enak-enak aja. Ya nyaman lah. Karena kan deket dari rumah. Kalau gua mau main sekali lagi ya, kalau gua mau main aman-aman aja gitu, gua di situ terus kali. Karena dekat dari rumah kan. Lebih dekat dari rumah, lebih dekat tempat kerja daripada kampus. Jadi gue pakai makan siang tuh gue pulang makan, keluar duit, dekat, terus bisa bangun agak siang lah, terus pulang cepet, masih bisa hangout karena habis kerja. Ya kalau main aman sih bisa gitu di situ. Cuma kan sebagai manusia ya masih muda lagi, harus cari yang lebih kan. Ya udah, saya cari yang lebih supaya berkembang gitu. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Terus dapat kerja lagi di Telkom. Selalu gitu. Telkomsuh Nusantara.
Iya. Tahun Mungkin orang-orang bilang 2017. orang tuh pengennya gue dapat kerja dulu baru gue resign. Kalau gue konsepnya enggak, gue kalau gue resign dulu baru dapat kerja gitu. Wede. Selalu gitu gue. Karena kan resign. Habis itu gue baru apply kan. Nah itu interviewnya gampang gitu, nggak usah izin gitu loh maksud gue. Terus jadi ada waktu nganggur tuh gue pakai buat apa namanya? Sekarang tuh healing lah ya, healing. Jadi ya gitu, waktu nganggur tuh gue pakai buat healing, main game, tapi apply kerjaan juga gitu. Jadi waktu kosong sebelum dapat kerjaan itu nggak usah dibikin pusing gitu ya kalau lu ya? Ya, jadi sebelum gue resign gue harus kumpulin duit dulu sih sebenarnya. Kumpulin duit dulu yang cukup buat seenggaknya sebulan lah. Baru resign. Tuh. Kalau belum dapat ya main game aja dulu ya. Ya, tapi jangan main game mulu. Harus tanggung jawab juga lah. Maksudnya sambil apply gitu lah. Main game juga harus standby coy. HP gue di samping gue. Kali aja ada yang nelfon kan tapi. Iya. Itulah. Tetap standby. Ya selalu gitu sih gue. Resign dulu baru dapat kerja. Yeah. 16 dari 17 di Kaizen. Nah, di Telekonsuh tuh setahun juga ya, 17 sampai 2018 ya. Setahun ya, setahun. Kantornya di mana, Tok? Kuningan. Dari Kedoya ke Kuningan. Keren juga. Itu wilayah elit sih. Gue dari yang gue nggak ada kos apa-apa, gue sampai ke yang wilayah elit tuh. Jadi tahu sih gue. Apa namanya? Kosnya tuh naik, terus harus jajan mulu kan. Itu kantor bukan bawahnya, depannya mall. Jadi ya gitu lah jajan kayak boba gitu kan lumayan. Boba terus apa tuh? Chickenan gitu. Oh ya. Yeah. Burger. Yeah. Burger King. Lumayan 20.000. Depan mall mana Tok? Mall Ambassador. Apa ya? Gue lupa namanya. Ambassador mah bukan di Kuningan ya? Apa namanya? Ambas di Kuningan lah. Oh di Kuningan ya? Gue lupa namanya. Pokoknya dekat Embassy lah. I see. Dekat KPK lah tuh apa tuh bagi yang tahu. Oh ini Kuningan City ya? Iya kali ya? Iya yang sederet Rasuna Said kan? Iya, pokoknya depan gedung KPK. Iya. Oh iya, saya tahu. Tuh. Wah, hidup lo naik tingkat ya dari yang minimalis jadi hedonis ya. Benar. Jadi gue ngerasain lah. Gue tuh selalu pengen merasakan sesuatu gitu. Dari yang hemat terus dari yang saving tuh ada 10%-nya atau 20%-nya sampai 0. Itu gue di Kuningan tuh gue jajan mulu kan. Saving gue 0 cuy. Astaga, Tok. Kadang minus. Kadang cuman 1%. Aduh. Lo kaget duit atau gimana sih? Iya kali ya. Jadi kan dulu gajinya kan pasti awal-awal tuh pasti kecil lah ya. UMR doang lah ya. Yeah. Terus pindah ke Kuningan tuh gajinya di atas UMR lah. UMR. Terus tapi tetap kurang, apa ya namanya manusia ya. Ada aja. Malah yang di bawah UMR tuh gue masih bisa saving gitu. Nah sekarang yang di atas UMR malah 0 gitu savingnya. Jadi gaya hidup sih. Iya. Udah pernah ngerasain lah gue. Iya. Gue selalu gaji tuh dari bawah dulu lah, dari dikit, dari cuman di bawah UMR terus naik. Sekarang sangat-sangat di atas ya, UMR-nya jauh ya. Di sini juga gitu lah, gue dari gaji kecil dulu
terus naik. Iya, kalau dibandingin UMR Indonesia, gaji lo sekarang kan nengok ke bawahnya kan jauh ya. Ya cukup lah. Cukup buat gue senang-senang di sini lah. Saai lo toto. Ya pokoknya gue sekarang mah yang penting balance aja sih. Kayak gue kerja capek tapi masih bisa liburan, masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan. Jadi kayak, yang kan ada tuh orang yang maunya kerja doang, kerja terus, nggak ada libur, nggak ada senang-senang ya. Jadi stres sendiri. Gue di sini kerja pilih yang balance sih. Kalau mau kerja terus mah gue bisa kan. Tiga kerjaan terus gue nggak ada istirahat bisa sebenarnya. Kan gue nggak mau kan. Gue maunya yang balance aja lah. Jadi gaji gue tuh ya standar-standar. Cuma masih bisa gue ke gym, masih bisa jalan-jalan ke pantai, hiking ya kan. Masih bisa beli boba lah seminggu sekali. Masih bisa makan di luar kayak seminggu sekali gitu. Kirim uang ke rumah kan, masih bisa. Ya masih bisa, saving masih ada. Gede. Jadi gitu. Jadi lu udah bisa membedakan ya antara kebutuhan dan keinginan gitu, udah bisa ngontrol lah ya. Bisa lah kontrol. Keinginan banyak. Dia bisa beli PS5 tuh. Keinginan banget kan beli PS5. Tapi enggak deh. Enggak deh tuh, enggak dulu atau nanti bakal dibeli? Enggak kayaknya. Oh enggak. Mau apa HP baru misalnya. Samsung kan ada gadget, ada keluaran baru kan, gadget baru. Kalau keinginan mah ada, cuman nggak butuh. Jadi harus udah bisa bedain sih gue. Kayak HP gue masih bagus, nggak usah beli lagi. Karena gue beli HP baru tuh karena HP yang lama gue rusak. Jadi gue beli baru. Kalau nggak rusak mah gue nggak beli. Itu. Ya lo kan pecinta Samsung dari dulu. Enggak, anjir. Xiaomi gue. Xiaomi cuman sekarang. Karena di sini nggak ada Xiaomi. Cuman karena di Aussie nggak ada Xiaomi, jadi ya Samsung. Oh ya kali nggak ada sama sekali tuh. Ada cuman nggak kayak di Indo ya. Di Indo mah keluarannya bagus-bagus Xiaomi ya. Di sini mah nggak ada. Kalau di sana? Ini mah biasanya Samsung sama iPhone aja. Dua itu aja. Yang jual HP sama jual pulsa juga nggak tuh di sana tuh? Enggak lah. Jualan pulsa mah tinggal ini kan, di sini tinggal transfer. Boleh pakai kartu. Jadi ya aplikasinya gitu. Yang ngejual di counter gitu nggak ada tuh? Tuang-tuang pulsanya tuh? Nggak ada. Nggak ada sih. Wah nggak canggih tuh. Di Indo ya nggak canggih. Di sini mah kebanyakan ini sih pakai kartu kemana-mana. Gua kemana-mana nggak bawa dompet gua, kayak bawa HP doang. Oh udah e-wallet. Tinggal di tap. Oh. Harusnya Indonesia gitu tuh supaya meminimalisir korupsi, ya nggak sih? Udah mulai semuanya kan digital gitu. Kan udah mulai GoPay semua biasanya, atau enggak ShopeePay. Ya, bagus lah. Bagus. Ya cuman kayak gitu belum rata kok. Cuman sisi kekurangannya sih jadi tempting gitu. Karena semuanya mudah, jadi tinggal tap. Keluar duit semuanya. Jadi lebih gampang shopping mungkin ya. Gitu. Kalau pas gue ngerasain di Jakarta sih, ya Jakarta udah mostly bagian besar udah inilah kayak gitu. Cuman kalau gue balik di Batam ini, ya nggak semuanya. Pak daerah masih belum terlalu inilah. Belum terlalu. Di Batam juga sepi, nggak rame juga kan? Iya, nggak dikit-dikit
tapping gitu, dikit-dikit tapping. Kayak di Jakarta. Iya. Kan Jakarta juga penduduknya banyak. Terus tapping itu kan mempersingkat waktu. Nggak usah ada kembalian. Betul. Ya. Nggak usah bobo receh. Hmm. Karena populasinya banyak, lo harus mempersingkat waktu walaupun 5 detik, 10 detik itu ngaruh loh. 10 detik dikali berapa ribu orang tuh udah delay berjam-jam ya kan. Iya. Ya ngerasain tuh. Sih waktu emang berharga banget sih kalau di Jakarta. Tahu-tahu berangkat kerja, tahu-tahu udah maghrib aja lagi. Iya. Benar. Hanya waktu 24 jam tuh gak cukup gitu. Lu seharian kerja masih pengen ngapain misalnya? Masih pengen ke gym, masih pengen nonton TV, masih pengen amatin series ya kan? Ya harus manajemen waktu. Manajemen waktunya harus lebih perbaiki. Betul. Gua di sini juga manajemen waktu gua diasah banget kan. Harus nge-manage waktu buat kerja, buat tidur. Jadi waktunya tidur gua harus tidur, waktunya kerja ya kerja gitu. Waktunya misalnya kosong ya jalan-jalan. Tapi kalau pengen di rumah aja ya di rumah gitu. Ada ya harus diinin waktunya, diporsiin waktu-waktu. Mantap. Oke, kita next. Ini habis keluar jalur ya. Gak apa-apa. Kan udah ngobrol. Terus. Lanjut lo dari tahun 2018 itu lanjut ke Dusaspun. Nah ini di Dusaspun ini apa ya istilahnya kayak titik awal lo menemukan ke Australia juga tuh ya? Ya di Dusaspun. Karena apa nih? Karena ketemu teman gua. Kita sama-sama anak baru lah. Ya terus dia cerita dia nggak mau tinggal di Indo. Nah terus nggak tahu, gue kira kayak waktu itu tuh cuman kayak bullshit doang gitu loh. Kan banyak kayak orang itu ya, yang bullshit doang nggak mau tinggal di Indo, tapi nggak tahu cara keluar negeri gimana. Terus dia ngasih tahu infonya ada supaya bisa ke Australia gimana. Pakai visa. Maksudnya ke Australia tapi bisa kerja, bisa tinggal di Australia gitu. Ya udah dikasih tahu infonya. Terus gue cari tahu sendiri, gue pelajarin syarat-syaratnya, terus ikut grupnya. Ya udah akhirnya ikutin semua prosedurnya, pendaftarannya, syarat-syaratnya. Ya udah akhirnya bisa ke sini, ke Australia.